Dewa obat terkuat. Bab 49. Ya, sebelum saya menyadarinya, usia saya hampir 30. Orang mengatakan bahwa wanita di bawah 30 tahun adalah bunga dan memenuhi syarat untuk dipilih secara perlahan. Terutama wanita luar biasa seperti Ye Qianxue memiliki standar yang sangat tinggi. Bahkan jika Anda mencapai usia 30, lalu bagaimana? Namun, wajah Ye Qianxue tidak memiliki kepercayaan diri dan ketidakpedulian seperti masa lalu. Sepertinya tiba-tiba dia panik. Saudari. Ye Xihan dengan jelas melihat sedikit kekecewaan di wajah Ye Qianxue, apakah kamu menyesal? Tidak ada yang perlu disesali. Ye Qianxue tersenyum dan berkata, menjadi teman itu menyenangkan. Tidak ada yang merasa terbebani atau bersalah. Oke, jangan bicarakan ini. Aku mandi dulu, dan kita ngobrol santai nanti. Dia menghentikan topik pembicaraan, tidak ingin melanjutkan. Dia akan mandi untuk menjernihkan pikirannya. Jam berapa sekarang, dan apakah dia masih ingin memikirkan masalah cinta di antara anak-anak ini? Prioritas utama adalah mengembangkan keluarga Ye dengan baik dan memenuhi harapan awal kakek. Ye Qianxue memasuki kamar mandi. Pada saat yang sama, Lin Yi juga berada di kamar mandi kamarnya. Meski cuacanya agak dingin, namun Lin Yi tetap terbiasa mandi air dingin. Air dingin yang menempel di kulit begitu menyegarkan hingga membuat orang terjaga. Laba-laba hitam. Air mengalir dari rambut Lin Yi, dan ketika melewati mata dingin itu, sepertinya langsung membeku. Orang-orang itu memiliki tato laba-laba hitam di tubuh mereka, dan mereka jelas merupakan organisasi misterius itu. Dalam 6 tahun terakhir, ini bukan pertama kalinya Lin Yi berurusan dengan mereka. Merekalah yang berada di balik beberapa misi yang mendebarkan. Setiap kali dia lolos dari kematian, Lin Yi bertanya-tanya mengapa organisasi misterius ini begitu mengincarnya. Dia bahkan menghabiskan ratusan juta dolar untuk membuat jebakan mengerikan untuk bunuh diri. Jika dia tidak cukup kuat, dia mungkin sudah mati sekarang. Tanpa diduga, mereka sudah lama mengetahui siapa mereka. Mereka menculik ibu mereka saat itu, dan sekarang mereka berencana untuk menyakiti mereka lagi. Cepat atau lambat, mereka harus melunasi rekeningnya satu persatu. Kini Lin Yi telah keluar dari tim karena sangat berbahaya bersaing dengan laba-laba hitam ini. Dia tidak ingin melihat saudaranya yang lain mati karena urusannya sendiri. Mereka adalah elit negara ini dan memikul tanggung jawab yang berat di pundak mereka. Mereka tidak bisa mengorbankan diri demi urusan pribadinya. Lin Yi mematikan keran, rambutnya masih basah, dia mengenakan handuk dan langsung keluar. Bekas luka yang mengejutkan di tubuh membuat kulit kepala orang mati rasa. Itulah jejak yang tertinggal setelah lolos dari kematian berulang kali. Dia tahu betul bahwa menghadapi laba-laba hitam bukanlah tugas yang mudah. Organisasi yang telah berdiri selama lebih dari 20 tahun ini masih misterius dan masih belum meninggalkan petunjuk. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang awam. Lin Yi mengeringkan tubuhnya, duduk bersila di tempat tidur, dan perlahan menutup matanya. Setelah beberapa saat, sepertinya ada sedikit aliran udara yang mengalir di permukaan tubuhnya, menguapkan uap air terakhir sepenuhnya. Segera, dia memasuki keadaan misterius. Pada waktu itu, lantai atas Hotel Marina, kamar presidensial. Wajah Sulang terlihat sangat jelek. Dia ditampar 2 kali oleh Lin Yi, dan dia masih merasakan sakit yang membakar. Bau asap rokok memenuhi seluruh ruangan, membuat Liu Feifan terbatuk-batuk. Saya memperingatkan Anda, jangan bertindak sembarangan. Ini Tianhai, bukan ibu kota provinsi. Tidak ada yang akan melindungi Anda. Dia sangat khawatir Sulang akan terlalu impulsif dan memprovokasi Lin Yi. Meskipun dia tidak mengetahui identitas asli Lin Yi, bahkan kakek dan bibinya mengatakan mereka tidak bisa macam-macam dengannya, belum lagi Liu Feifan telah melihat keterampilan Lin Yi dengan matanya sendiri. Bagaimana tuan seperti itu bisa tersinggung? Kalau begitu maksudmu, kedua tamparanku sia-sia. Sulang mencibir, Liu Feifan, jika itu kamu, bisakah kamu menelan nafas ini? Dia tahu betul bahwa Liu Feifan berasal dari kelompok yang sama dengannya, jadi bagaimana mungkin dia bisa menghela nafas lega. Liu Feifan datang untuk membujuknya, bukankah karena Lin Yi dan Ye Qianxue memiliki ketertarikan pada keluarga Liu? Tapi dia tidak harus memberikan wajah ini. Sudah kubilang, jangan beri aku wajah ini hanya karena kita adalah saudara. Keluarga suku tidak seperti keluarga Liu Mu yang perlu bergantung pada orang lain. Sulang. Liu Feifan kesal, jika bukan karena hubungan ini, saya tidak akan peduli dengan hidup atau mati Anda. Hanya itu yang kukatakan, jangan memprovokasi orang itu,
Jika tidak, kamu akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Dia sangat marah. Dia mengingatkan Sulang dengan baik, tetapi Sulang malah mengejeknya. Setelah mengatakan itu, Liu Feifan terlalu malas untuk peduli lagi. Bagaimanapun, hubungan antara keluarga Liu dan keluarga Su tidak lagi dekat sejak kematian ibunya. Bukankah keluarga Su selalu memandang rendah keluarga Liu, berpikir bahwa keluarga Liu lebih unggul dari mereka? Liu Feifan juga menahan nafas di dalam hatinya. Dengan keras, pintu ditutup. Su Lang mendengus. Bukan saja dia tidak mengingat peringatan Liu Feifan, tetapi dia menjadi lebih marah saat mendengarkan. Dia seharusnya tidak memberikan wajah apapun kepada keluarga Liu sekarang, dia seharusnya langsung menamparnya kembali. Akibatnya, dia membiarkan orang lain melihat lelucon itu, dan Liu Feifan mengambil kesempatan itu untuk mempermalukannya. Bukankah dia hanya karakter kecil? Aku, Su Lang, ingin membunuhnya, ini bukan hanya soal kata-kata. Semakin Su Lang memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Dia mengangkat teleponnya dan segera memutar nomor. Halo. Kakak ketiga, aku dan kakakmu diintimidasi di Tianhai. Dia berkata dengan enggan, ya, 2 tamparan. Aku bilang aku saudaramu, tapi dia tetap menamparku. Ini bukan hanya tamparan di wajahku, tapi juga tamparan di wajahmu, kakak ketiga. Bukankah kamu bilang, Tianhai, apakah kamu punya seseorang? Bantu aku melampiaskannya. Sulang mengertakkan gigi dan terlihat ganas, seolah ingin memakan seseorang. Oke, sapa saja dan saya akan menunggu dia menghubungi saya. Setelah menutup telepon, Sulang menyalakan sebatang rokok lagi, mengepulkan asapnya dengan tidak sabar. Malam sudah larut, tapi di mana dia bisa tidur? Rasa terbakar di wajahnya tak kunjung reda, seolah selalu mengingatkannya bahwa ia ditampar 2 kali oleh Lin Yi hari ini. Waktu berlalu, dan ponsel Sulang akhirnya berdering. Melihat nomor yang tidak dikenalnya, dia langsung menjawab panggilan tersebut, halo. Apakah itu Sulang? Suara malas terdengar dari ujung telepon yang lain. Ini aku, apakah kamu teman saudara ketiga? Hahaha. Saudara ketiga baru saja menelepon saya dan memberitahu saya bahwa Anda mengalami beberapa masalah di Tianhai. Jangan khawatir, saya dapat menyelesaikan apapun untuk Anda di Tianhai. Nada suara pihak lain penuh dengan penghinaan, dan dia tidak memikirkan masalah ini sama sekali. Sulang tersenyum dan berkata, kalau begitu, Saudara Lao, saya tidak meminta terlalu banyak, hancurkan saja kedua lengan anak itu. Juga, serahkan Ye Qiansui itu padaku. Ketika dia memikirkan wajah dan sosok Ye Qiansui, dia sedikit bersemangat, terlebih lagi sekarang. Dia hanya suka membinasakan wanita-wanita yang menolaknya dan membuat mereka berlutut di hadapannya dan memohon belas kasihan. Oke, aku akan mengirim seseorang ke kamarmu besok malam. Bab 50. Sulang menutup telepon, wajahnya penuh kebanggaan. Dia menyukai cara yang sederhana dan kasar ini. Hanya perlu 1 panggilan telepon untuk menyelesaikan semua masalah. Dalam masyarakat ini, hubungan dan koneksi adalah yang paling penting. Sulang mendengus, bahkan jika kita tidak berada di ibu kota provinsi, akan mudah bagiku untuk membunuhmu. Dia sepertinya melihat Lin Yi berlutut di tanah sambil menangis dan memohon belas kasihan setelah 2 lengannya patah. Apa yang dia nantikan sekarang adalah mereka akan menangkap Ye Qiansui besok malam, membersihkannya dan melemparkannya ke tempat tidurnya. Semakin Sulang memikirkannya, dia menjadi semakin bersemangat. Sejak dia masih kecil, dia tidak pernah bisa mendapatkan wanita yang diinginkannya. Ding dong. Bel pintu berbunyi. Sulang tidak sabar, dan segera berjalan mendekat dan membuka pintu, yang dilihatnya adalah seorang wanita dengan riasan tebal, seperti ular air. Bos, bayar setengahnya dulu dan setengahnya lagi nanti. Wanita itu mengulurkan tangannya dan mengaitkan leher Sulang dengan mata berapi-api. Tentu saja, aku tidak akan mengecewakanmu. Bagaimana Sulang bisa peduli dengan hal ini? Dia tidak kekurangan uang sama sekali. Dia dengan malas menjemput wanita itu dan menutup pintu. Pada saat yang sama, klub kelas atas di suatu tempat di Tianhai. Dekorasinya jelas sangat norak, dan musik klasik diputar di ruangan indah di mana-mana. Pria yang duduk di sofa mahal itu menggelengkan kepalanya dengan lembut dan tampak sangat menikmatinya. Gao yang membuang puntung rokok di tangannya dan mencibir 2 kali. Tuan muda dari ibu kota provinsi diintimidasi di Tianhai. Dia berkata dengan nada menghina, orang-orang dari ibu kota provinsi itu benar-benar berpikir mereka dapat bertindak kejam ketika mereka datang ke Tianhai. Bos, apakah kamu ingin membantunya? Pria itu bertanya. Mengambil uangnya.
Gao yang mendengus. Saat ini, uang mudah untuk menyelesaikan sesuatu, tetapi bantuan tidak mudah digunakan tanpa uang. Dia melambaikan tangannya, dan seseorang segera membawa kertas dan pena. Seorang wanita bernama Ye Qiansui tampaknya adalah seorang pengusaha wanita dari Tianhai. Dia pasti berusia 40-an, kan? Anak ini memiliki selera yang sangat kuat. Gao yang tidak mengenal Ye Qiansui, tapi dia mendapat kesan bahwa pengusaha wanita dengan beberapa prestasi tidaklah mudah. Wanita ini akan diikat besok dan dibawa ke suite 1203 Hotel Binhai. Dia menuliskan namanya dan membuangnya. Segera, beberapa orang bergegas mengambilnya, seolah-olah mereka sedang mengambil tugas, ingin melakukannya sendiri. Ada satu lagi, namanya Lin Yi, dia mungkin pengemudi atau pengawal Ye Qiansui. Gao yang menyipitkan matanya, hancurkan dia. Dia menulis nama Lin Yi dan membuangnya. Beberapa orang mengambilnya lagi, dengan sangat aktif. Ya, kedua orang yang mengambilnya begitu bersemangat hingga mereka langsung berlari keluar membawa catatan tersebut. Aturannya di sini seperti ini, jika Anda melakukannya dengan baik, Anda akan mendapat uang. Tidak ada keraguan bahwa tugas kedua lebih mudah. Itu sendiri merupakan hal terbaik yang mereka lakukan. Gao yang menyalakan sebatang rokok lagi dan menyilangkan kaki. Dia sama sekali tidak menganggap serius masalah sepele seperti ini. Sabuk emas pembunuhan dan pembakaran telah menjadi prinsip sejak zaman kuno. Dia mengembuskan kepulan asap, perlahan menutup matanya, dan terus menikmati musik. Malam itu, banyak orang yang tidak bisa tidur nyenyak. Terutama Liu Feifan, dia khawatir sulang, bajingan itu, akan menimbulkan masalah besar. Dia melirik ke waktu dan melihat bahwa sudah hampir jam 5, jadi dia harus segera bangun, mandi sebentar, lalu segera berkendara ke villa keluarga Ye. Pekerjaan pengemudi saat ini adalah yang paling penting baginya. Saat itu belum sepenuhnya terang. Ketika Liu Feifan berkendara ke pintu villa Ye, dia hanya melihat lampu di dapur. Dia menyalakan pemanas, memutar musik santai, dan ikut bersenandung. Samar-samar ia melihat sebuah mobil terparkir di tempat parkir pinggir jalan tak jauh dari situ, dengan sesosok tubuh gemetar di dalam mobil. Tidak mudah menjadi seorang pengemudi. Liu Feifan menghela nafas dengan emosi. Jika bukan karena takut diusir dari rumah, bagaimana dia, putra tertua keluarga Liu, bisa menanggung kejahatan ini? Orang-orang di mobil seberang melihat mobil yang diparkir di depan villa Ye dan langsung waspada. Apakah dia supir Ye Qiansui? Seharusnya begitu, ini plat nomornya. Apakah kamu ingin mengambil tindakan? Kenapa kamu begitu cemas? Saat Ye Qiansui masuk ke dalam mobil, ayo kita lakukan bersama dan selesaikan dua tugas sekaligus. Bukankah semua bonus akan menjadi milik kita? Cerdik. Beberapa orang berbisik. Waktu berlalu menit demi menit. Lin Yi dan Ye Qiansui bangun, sarapan, dan pergi keluar bersama. Apakah kamu tidak akan mengambil mobilku? Ye Qiansui bertanya. Tidak, saya akan langsung pergi ke rumah sakit. Zhuo Qianqiu akan menemukan saya. Lin Yi berkata. Ye Qiansui mengangguk dan berjalan menuju mobil Liu Feifan tanpa berkata apa-apa lagi, sementara Lin Yi berbalik dan berjalan menuju mobil lain. Tuan Ye, ini masih pagi. Liu Feifan berteriak, Saudara Lin, apakah kamu tidak ingin mengambil mobil kami? Dia sedang melakukan hal lain. Wajah Ye Qiansui tanpa ekspresi. Aku bahkan tidak ingin duduk satu mobil dengan diriku sendiri. Apakah aku sengaja menjaga jarak? Kalau begitu, ayo kita langsung ke perusahaan. Liu Feifan merasakan ledakan kegembiraan di hatinya. Saat Lin Yi mengendarai mobil ini, dia selalu gugup. Meskipun dia tahu Lin Yi tidak akan menabraknya, dia tetap gugup. Ye Qiansui tidak mau berbicara dan perlahan menutup matanya. Dia sedikit tersesat. Liu Feifei diam dengan patuh, menginjak pedal gas, memasukkan gigi ke dalam mobil, dan pergi. Begitu mobilnya mulai berangkat, mobil di belakangnya yang sudah lama terparkir pun ikut menyala dan mengikutinya dengan cepat. Kedua mobil tertinggal dalam kabut, satu di belakang yang lain. Lin Yi kebetulan keluar dari rumah dan melihat sekilas mobil yang mengikuti mobil Ye Qiansui. Matanya bergerak sedikit namun tidak berkata apa-apa. Mobil yang semula berbelok ke kiri langsung berbelok ke kanan dan menyusul dua mobil di depannya. Kabut di pagi hari masih agak tebal, sehingga Liu Feifan tidak berani mengemudi terlalu cepat. Dia tidak mengerti bahwa Ye Qiansui sekarang punya banyak uang, tapi dia masih bekerja lebih keras daripada karyawan biasa dan menjadi orang pertama yang tiba di perusahaan setiap saat. Kerja keras ini sangat mirip dengan yang dilakukan bibinya Liu Qing.
Liu Feifan melirik Ye Qiansui dari waktu ke waktu melalui kaca spion. Dia membuka mulutnya beberapa kali untuk memecah keheningan, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Sebelum dia membuka mulutnya, ponsel Ye Qiansui tiba-tiba berdering. Oke. Ye Qiansui menjawab telepon dan memandang Liu Feifan, pergi ke pabrik di pinggiran kota. Liu Feifan terkejut, pergi ke pinggiran kota. Ye Qiansui tidak pernah banyak bicara, jadi Liu Feifan tidak berani bertanya lagi. Dia menyesuaikan arahnya dan segera melaju menuju pinggiran kota. Mobil yang mengikuti mereka tidak jauh di belakang selalu menjaga jarak tertentu dan memanfaatkan kabut untuk melindungi dirinya. Apakah kamu melihat dengan jelas? Lihat dengan jelas, pengemudi Lin Yi dan Ye Qiansui sama-sama ada di dalam mobil. Mata mereka tertuju pada mobil di depan mereka, tetapi mereka tidak menyangka Ye Qiansui akan pergi ke pinggiran kota. Tuhan benar-benar membantu mereka. Kabut tebal kembali turun, dan kami menuju ke pinggiran, tempat kosong tanpa orang di sekitarnya. Tiba-tiba ada lebih banyak peluang untuk mengambil tindakan. Namun mereka tidak menyadari bahwa di belakang mereka, ada sebuah mobil tanpa lampu depan yang menyala, seperti hantu, mengikuti mereka tidak jauh di belakang. Bersambung.